Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran live streaming untuk kelas 12 SMK Pemnas Purwodadi, yang mana untuk semester ini terdiri dari 2 bab atau 2 kadi yang mungkin dalam hal ini akan saya sampaikan, yaitu kadi 3.3 atau bab 3 mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, materi ini saya hanya mengulang kembali karena pembelajaran yang kemarin melalui PJJ ini akan saya sampaikan secara langsung ini. Mohon untuk diperhatikan, dipelajari dengan baik. Pada materi ini akan saya sampaikan yaitu mengenai pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini tujuan pembelajaran ini agar supaya anak-anak mampu mengidentifikasi mengenai pengaruh positif iptek bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun sub pembahasan mengenai pengaruh positif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam hal ini ada beberapa aspek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya, serta aspek hukum dan pertahanan keamanan. Untuk itu akan saya sampaikan yang pertama, yaitu mengenai aspek politik. Bidang politik ini, bagaimana pengaruh positif kemajuan iptek terhadap negara Bhinneka Tunggal Ika ini. Di antaranya pengaruh positifnya yang pertama adalah memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Artinya bahwa dengan adanya iptek, maka demokrasi di negara-negara di dunia ini semakin maju, sehingga akan terlihat bagaimana demokrasi yang sesungguhnya. Yang berikutnya yaitu meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, yaitu antara negara-negara adik kuasa, termasuk negara Indonesia dengan negara Amerika, dengan negara Malaysia, China, dan lain sebagainya. Ini akan menimbulkan yaitu hubungan diplomatiknya semakin meningkat, hubungan diplomatiknya. Sehingga dengan adanya hubungan diplomatik ini, maka akan terjamin dalam dunia politik antar satu negara dengan negara lain yang mengadakan hubungan diplomatik. Berikutnya yaitu meningkatkan nilai-nilai demokrasi. Di sini kita bicara tentang nilai-nilai demokrasi, maka nilai-nilai demokrasi ini dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, ternyata nilai-nilai demokrasi juga semakin meningkat. Berikutnya memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Jadi contohnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, antar hubungan kerjasama antar daerah satu dengan daerah lain, yaitu provinsi satu dengan lain, ini sangat meningkat sekali.
bisa berhubungan dengan dalam hal ini hal bidang politiknya. Jadi tidak ada di antara daerah satu dengan yang lain ini berbeda pendapat. Berikutnya, adanya peran besar rakyat dalam pengembangan pemerintahan. Artinya bahwa rakyat saat ini dengan adanya IPTEK ini mereka mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengembangkan pemerintahan. Jadi di samping pemerintahan dalam ini presiden menjalankan roda pemerintahan, maka rakyat pun juga berperan serta dalam ikut mengembangkan pemerintahan di negara Indonesia. Berikutnya yaitu kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi tentunya, yaitu seperti menyebabkan sampainya berita dengan cepat yang dilakukan secara efisien dan nyaman. Jadi berita-berita tentang politik, baik itu di negara kita ataupun negara-negara lain, ini sangat cepat dengan adanya IPTEK, yaitu melalui mungkin televisi, mungkin juga melalui internet dan lain sebagainya. Inilah pengaruh kemajuan IPTEK bagi bangsa Indonesia. Ada beberapa hal tersebut. Berikutnya yaitu aspek ekonomi. Jadi kalau aspek ekonomi ini bagaimana pengaruh positifnya? Yang pertama adalah makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Jadi karena dengan adanya IPTEK inilah maka banyak negara-negara asing atau mungkin perorangan dari asing mereka sengaja menanamkan modal atau menginvestasikan ke negara Indonesia untuk pembangunan negara Indonesia. Yang kedua, makin terbentuknya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Maksudnya bahwa hasil produksi dalam negeri ini mampu menembus di dunia internasional. Jadi tidak tertutup untuk hanya 1-2 negara, tapi bisa ke seluruh negara-negara di dunia. Ini terbuka. Termasuk juga sama halnya hasil-hasil produk dari luar negeri pun sama masuk ke negara Indonesia. Nah, tinggal bagaimana kita cara untuk menilainya atau istilahnya memfilter, menyaring hasil produk dari negara lain. Ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Nah, dengan adanya IPTEK ini ternyata para pengusaha ini mampu mengurangi atau menghilangkan biaya yang sebelumnya itu memakan biaya tinggi, tapi bisa menurun dengan adanya kemajuan IPTEK yang ada sekarang ini. Ini contohnya mungkin biaya untuk transportasi atau pengiriman barang dan lain sebagainya. Ini. Terus berikutnya meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Jadi dengan IPTEK inilah maka kesempatan kerja itu lebih meningkat karena banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin membutuhkan tenaga kerja sehingga kesempatan kerja bagi bangsa kita yang sudah siap kerja itu bisa tertampung. 5. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, ternyata kemajuan IPTEK ini juga akan membuahkan hasil, yaitu adanya peningkatan kemakmuran masyarakat Indonesia. Jadi sebagai contoh, ini kalau masyarakat petani saat sekarang ini dalam menggunakan atau mengolah sawah, mereka sudah tidak lagi dengan cangkul atau mungkin dengan hewan untuk menarik garu, tapi sekarang sudah menggunakan yaitu seperti bajak, yaitu alat traktor dan sebagainya, termasuk untuk
memanen padi. Ini semua adalah kemajuan iptek, sehingga kemakmuran lebih bertambah karena biaya pertaniannya lebih menurun. Berikutnya menyediakan dana tahunan tambahan untuk pembangunan ekonomi. Jadi dalam bidang ekonomi inilah maka ada penyediaan dana tambahan untuk pembangunan dalam bidang ekonomi di negara kita. Yang ketiga atau C adalah aspek sosial budaya. Pengaruh positif iptek bagi kehidupan sosial budaya diantaranya yaitu dengan adanya kemajuan teknologi dapat mempermudah komunikasi antara manusia dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga dapat mempersatukan meskipun berada di tempat yang berbeda. Inilah salah satunya kehidupan sosial budaya, yaitu mengenai komunikasi antar manusia. Apa itu contohnya? Yaitu contohnya adalah handphone. Kita sekarang sudah tidak asing lagi bahwa alat komunikasi utama sekarang ini menggunakan yaitu handphone. Ini baik untuk jarak dekat, jarak jauh, baik di dalam negeri ataupun dengan negara lain. Inilah salah satu kemajuan yang sekarang bisa dirasakan oleh bangsa kita ini dalam segi positifnya. Tetapi itu pun juga banyak segi negatifnya. Nanti akan kami bicarakan segi negatifnya di lain waktu. Yang kedua, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat, serta informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Jadi pemerintah dalam menyampaikan kebijakannya itu bisa lebih cepat, mungkin melalui media elektronik yaitu televisi dan lain sebagainya. Jadi sehingga masyarakat secara cepat dapat mendapatkan informasi yang akurat dari kebijakan pemerintah, dan ini akan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di negara Indonesia, khususnya dalam bidang yaitu sosial budaya. Yang ketiga yaitu dampak positif dalam pembentukan kebudayaan. Salah satunya semakin berkembang daya pikir individu dalam suatu bidang, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya. Selain itu, kemampuan individu dalam mencari informasi atau mengumpulkan data untuk bahan diskusi dapat mereka dapatkan dengan cepat dan akurat melalui media yang berbasis teknologi. Jadi inilah dari kedua hal tersebut, maka akan dengan sendirinya muncul di dalam lingkungan masyarakat sebagai masyarakat modern saat sekarang ini. Jadi dampak positif sosial budaya ini tidak hanya itu bisa dirasakan sekarang pada saat pandemi atau COVID saat ini, maka masyarakat dapat menikmati, dapat menggunakan yaitu dengan kemajuan iptek, yaitu mungkin dengan adanya internet kita berbelanja online, belajar online, dan lain sebagainya dengan online. Inilah salah satu hal yang positif dalam bidang atau aspek sosial budaya saat ini. Anak-anak saat ini kan merasakan intinya bahwa dalam pembelajaran sudah 1 tahun berjalan, anak-anak menggunakan yaitu dengan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan adanya kemajuan iptek yaitu internet dan didukung oleh handphone yang kita punya. Ini mengenai yaitu kemajuan iptek dalam bidang sosial budaya. Yang terakhir yaitu aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Bagaimana pengaruh positif iptek dalam bidang ini?
Maka yang pertama yaitu makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakan hak asasi manusia. Jadi dengan adanya IPTEK di sini, maka supremasi hukum semakin menguat, meningkat, karena bisa lebih ditingkatkan oleh para penegak hukum. Juga termasuk demokratisasi. Saat sekarang demokrasi yang digembar-gembarkan oleh pemerintah saat ini sudah bisa dirasakan, yaitu adanya demokrasi yang sudah bisa kita rasakan, yaitu sebagai contoh melalui yaitu pemilihan umum atau pemilu, baik itu pemilu presiden, DPR, bupati, gubernur, dan sebagainya. Inilah demokratisasi yang saat ini kita rasakan. Dan juga dengan bagaimana tentang hak asasi manusia, maka dengan adanya IPTEK dalam bidang hukum ini, HAM ini mulai ditingkatkan dalam hal untuk menangani kasus-kasus hak asasi manusia, baik yang ada di negara Indonesia maupun yang ada di negara-negara lain. Inilah, jadi HAM sekarang sudah banyak diperhatikan, bagaimana kita hidup sebagai manusia itu sudah diperhatikan dengan adanya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi saat sekarang ini hukum yang berlaku ini memang untuk penegakan sebuah keadilan, sebuah pelanggaran. Namun dalam pembuatan peraturan undang-undang ini sudah bermanfaat bagi kepentingan masyarakat atau rakyat banyak. Jadi artinya ini peraturan ini berlaku untuk semua orang, baik itu masyarakat kecil, para pejabat atau yang lainnya. Inilah menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan undang-undang yang memihak pada kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas penegak hukum, polisi, jaksa, hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi saat sekarang ini penegak hukum dituntut untuk bekerja secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik itu mulai dari kepolisian, kejaksaan, ataupun hakim. Ketiga hal inilah mereka merupakan penegak hukum. Jadi harus betul-betul profesional, sesuai dengan fakta apa adanya, dan tidak ada rekayasa. Inilah harapan masyarakat. Jadi yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Ini yang harus kita perhatikan. Yang terakhir adalah menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Jadi khususnya masyarakat sipil seperti saya, anak-anak semua, pokoknya masyarakat yang non militer, non polisi, itu kita mulai menguatkan supremasinya, kedudukan hukum kita sebagai warga negara yang selalu siap dan berkewajiban untuk membela tanah air Indonesia. Ini mengenai aspek hukum, pertahanan, dan keamanan di negara kita. Jadi itulah tadi materi yang saya sampaikan, yaitu mengenai aspek hukum ya, aspek hukumnya. Jadi di sini
anak-anak saya mohon untuk tetap mengikuti dengan baik pembelajaran yang saat sekarang ini, yang mana kita semua tahu bahwa saat ini wabah pandemi masih belum selesai, bahkan bertambah. Mari kita semua jangan lupa ya, kita untuk menyiapkan diri, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini yang harus kita perhatikan, dan jangan bergerombol atau berkumpul-kumpul, karena kalau kita bergerombol itu akan menimbulkan atau menularkan yaitu wabah COVID. Itulah pesan saya, dan jangan lupa materi ini nanti mohon diperhatikan, dipelajari dengan baik, karena kalian sudah kelas 12, sebentar lagi di bulan Maret nanti pertengahan kira-kira kurang lebihnya anak-anak sudah mempersiapkan diri yaitu untuk mengikuti ujian sekolah, termasuk salah satunya adalah materi PPKN, di mana nanti dalam waktu yang kurang lebih 1 bulan lebih sedikit ini materi masih ada 1 KD lebih sedikit harus selesai. Inilah yang bisa saya sampaikan untuk anak semua. Saya kira itu yang untuk materi hari ini, dan kita lanjutkan untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baiklah, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.